makan vitamin. Banyak kali vitaminnya. Vitamin buat rambut, buat kulit, sama vitamin-vitamin biasa aja. Biar sehat Mbak Hana. Kemarin saya ke Bali International Hospital, rumah sakit internasional yang baru buka di Bali itu, yang besar itu, yang katanya ada unit khusus untuk penanganan cancer gitu ya. Kalau dari segi bangunannya emang bagus banget sih, dan pelayanannya emang bagus banget. Jadi klien saya tuh masuk, suaminya diare kan, kita minta tolong supaya klien kita dikasih kamar gitu, dan hanya dalam waktu, dia bilang gini, ibu tunggu 30 menit sampai 1 jam kamarnya disiapkan, tapi ternyata nggak ada 5 menit kamarnya udah selesai dan klien kita udah bisa langsung masuk kamar gitu. Kamarnya sih kecil dan agak mahal ya. Kemarin yang untuk satu orang termurah sama ya penunggu gitu tidurnya di sofa gitu, sofa bed gitu, itu 2.200.000 per malamnya. Tapi overall rumah sakitnya bagus banget, pelayanannya beda sekali ya dengan rumah sakit umum lainnya yang suruh kita nunggu gitu ya. Standarnya dia memang pelayanan standar internasional gitu. Karena kalau di Indonesia ini kan kalau di Indonesia nih pasien itu kan dibuat seperti pasien ya. Kayak kita yang butuh dokter, kita nunggu gitu loh, lama. Kalau lagi sakit coba bayangin suruh tunggu gitu, apa nggak stres ya? Pasti stres banget kan. Waktu itu mama saya aja yang sakit itu mau masuk kamar aja berjam-jam, lumayan lama lah nungguin gitu, walaupun nunggunya di UGD juga sih. Cuman kan kurang nyaman. Tapi kalau standar internasional kayak Anda ke Penang aja gitu, nggak ada ceritanya tuh pasien nunggu keleleran gitu, nggak jelas gitu. Penanganannya sangat cepat. Mau ngantri dokter aja nggak ada, dibiarin. Oh bu, datang aja bu, nomor antrian sekian, datang aja gini. Enggak, dia tuh semuanya pakai jam. Waktu ngajak mertua saya ke Singapura juga, jam janjiannya jam berapa ya, kalau telat juga ya udah lewat gitu. Karena ya dokternya tuh kan juga butuh ngurusin pasien lain ya, nggak ngurusin kita aja ya. Jadi semuanya on time, nggak ada molor-moloran gitu. Ya itu sih seharusnya diterapkan di sini ya, kalau mau pelayanan medisnya jauh lebih bagus ya. Kadang-kadang kasihan lihat pasien-pasien tuh kayak keleleran gitu loh ya. Apalagi yang pakai BPJS sih, yang pakai asuransi, ya ampun lampunya nggak mati loh. Yang pakai asuransi biasa aja keleleran, apalagi yang pakai BPJS say. Kalau ditutup banget. Kamarnya mahal sih 2,2. Iya kamarnya mahal. Tapi kan pakai asuransi, emang dapetnya yang segitu. Tapi itu yang paling murah dia di situ. Kalau di tempat lain sih udah, kalau di tempat lain kayak Silom dapet yang paling bagus tuh 2,2 kan. Baru buka rumah sakitnya. Ya kalau masih baru buka sih bersih ya. Cuman gede banget. Sore lah jumpa lagi sedang di jalan kah? Iya bu, saya mau makan bersama teman-teman. Ya benar, saya nunggu pas covid bis bablas. Iya kalau pas covid bablas sih. Ada yang nunggu di mobil kan, berharap pertolongan atau lewat ya. Covid tuh menyeramkan juga ya. Tapi sekarang ada beberapa virus-virus baru lagi yang sebetulnya itu mutasinya covid sih. Covid tuh kenapa sulit disembuhkan? Dia bermutasi terus soalnya ya. Kalau BPJS kasihan amat deh, di UGD juga bisa 12 jam, ampun banget. 12 jam kok diurusin sih nggak apa-apa say. Kalau nggak diurusin, ya kan? Ditaruh-taruh gitu aja. Aduh. Tadi saya main tenis nih, pinggang saya ada salah gerak nih tadi pas mukul. Deh saya masuk rumah sakit, minta doanya ya C, yang terbaik ya bu ya. Sakit apa sih? Kenapa sih kok ngeremnya kayak gitu? Diurus tapi nggak ada kamar lah, tergantung di daerah BPJS lancar.
Di Bali sebenarnya sih kayaknya lumayan kok. Saya tapi bukan pengguna BPJS soalnya. Bukan pengguna BPJS. Jantungnya bengkak dan paru-parunya ada bercak. Oh. Tapi ya bukan meremehkan sakitnya, dibilang parah banget sih belum. Cuman badannya emang drop pengaruh stres sama kurang istirahat ya. Orang yang jantung bengkak tuh ya suka mendem-mendem stres tuh jantungnya bengkak loh. Emosinya tuh larinya ke situ. Stres dipendem-pendem gitu ya, dipikirin sendiri, berusaha kuat gitu, jantungnya bengkak. Bukannya kita suruh kamu juga putus asa, enggak ya, tapi merilis stres itu penting. Biar hatinya tuh tenang gitu, pikirannya tenang. Kalau hati tenang, kalau hati tenang otomatis pikirannya tenang. Ganggu sakitnya beneran. Hati tenang otomatis pikiran tenang. Pikiran tenang otomatis hati tenang. Bisa sembuh ya, C. Untuk keluar dari rumah sakit sih keluar, tapi untuk kesembuhan totalnya itu ya nggak mau pergi pakai minyak. Tergantung manusianya. Menurutku sering sakit kenapa ya, C? Orang mudah cemas, stresan juga, khawatiran. Kenapa sih? Nah, ini ada pertanyaan saya. Saya bertanya begini mungkin karena saya kan sudah di fase itu ya. Jadi saya tuh sudah di fase yang damai itu kan, di fase tenang itu. Makanya kalau kamu stres terus, saya jadi mempertanyakan kenapa sih stres terus gitu. Tapi mungkin saya dulu kan juga pernah mengalami fase itu ya. Kita stres terus ya karena memang kitanya belum berdamai dengan diri kita, belum berdamai dengan keadaan, belum punya penerimaan. Tapi kamu kalau udah ngerasain yang namanya tenang damai itu, wah enak banget itu, ya. Kayak nggak ada beban aja sih gitu rasanya. Nggak ada pikiran ruwet tuh, nggak ada sama sekali. Makanya kemarin Kristanti saya bilang nih, coba kamu rasain hati saya. Helena juga coba kamu rasain hati saya. Dia bilang apa? Kalau punya hati sedamai hati Cece, kayaknya dia bakal jadi sangat usil katanya. Karena bawaannya enak aja gitu loh. Kita kan jadi ceria, mau ngapa-ngapain jadi enak gitu. Itulah kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Udah nggak ada obatnya. Yang lain nggak ada obatnya udah. Kayak anak kecil ya. Iya, lempeng aja. Makanya kamu kan bilang itu apa, kayak aku tuh kayak suka bikin ketawa yang kayak aku suka usil-usilin kamu gitu. Ya orang hatinya lempeng-lempeng aja. Jadi kan kayak nggak, gimana sih, orang kalau nggak ruwet kan bisa nih kita berpikir yang lucu, yang apa, goda-godain orang gitu. Kalau suami saya kan kaku, dia kan jarang bercanda karena apa, pikirannya udah ruwet, gimana mau bercanda gitu loh. Dibilang kayak anak kecil nggak tahu juga ya, tapi damai aja, lempeng gitu. Anak kecil yang suka main-main happy. Iya, kayak happy gitu loh, happy aja, bukan happy yang gimana ya, tapi kayak tenang aja, damai, nggak terlalu responsif gitu. Makanya saya kalau ada orang ngapain saya kayak terserah lu gitu ya. Jadi berproses lah, prosesnya tuh cuman dua aja, penerimaan dan pelepasan pengampunan gitu. Setelah kita bilang kita menerima, baru kita bisa melepaskan pengampunan. Semua itu terpancar kok ke kondisi kesehatan kita, hati kita tuh ya, ke wajah kita, kondisi kesehatan kita, ke tubuh kita, ke tingkah laku kita. Makanya udah deh, itu kenapa firman Tuhan berkata apa yang ada di hati itu tergambar semuanya, nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Bener, emang begitu. Orang kalau ruwet juga langsung kelihatan kok. Ngelihat karakter orang dari mukanya kan kelihatan, ngelihat kondisinya dari mukanya kan kelihatan ya. Makanya milikilah hati yang damai itu. Ada tempat cuci mobil kilat nih. Suami bunda itu penyayang. Ya kalau dia nggak menyayangi saya berarti kan bahaya ini. Nanti dia menyayangi yang lain lagi. Yes, karunia roh. Betul sih. Itu karunia sih. Yang saya bilang kemarin sama Kristanti sama Helena, amazing grace, itu karya Tuhan yang paling besar tuh iman kita. Kalau Tuhan kasih kita iman, itulah karunia yang paling besar. Karena iman itu juga karunia loh. Jadi kita harus meminta, Tuhan saya mau punya iman, mau ditumbuhkan imannya. Supaya iman saya, kalau dulu saya doanya gini, Tuhan supaya iman saya yang sebesar biji sesawi ini, bahkan belum besar ya, supaya iman saya nih seperti biji ini, dia akan bertumbuh Tuhan, menjadi pohon yang rindang di mana saya bisa berteduh, orang-orang semua bisa berteduh di bawah pohon itu.
alias iman saya ini harus membawa keteduhan hidup bagi orang lain, membawa kenyamanan bagi orang di sekitar saya, dan buah-buah dari pohon itu manis. Buah-buahnya apa? Perbuatannya manis, sehingga orang lain juga bisa menikmati manisnya buah itu. Ini doa saya dulu waktu saya sampai sekarang sih. Iman itu kan gini ya, nggak ada manusia yang paling beriman di muka bumi ini. Pertumbuhan iman kita sesuai dengan level penerimaan kita dalam hidup, gitu kan. Dan kita tuh belajar menerima setiap hari, terus menerus belajar menerima. Yang kadang-kadang iman kita digoncang dengan adanya ujian, kita harus belajar lagi nerima lagi. Dengan adanya hal yang buruk, kita harus belajar lagi nerima hal buruk itu, gitu kan. Makanya saya terus mendoakan supaya iman saya ini tetap kokoh Tuhan, tetap kuat sekalipun ada badai menerpa gitu. Makanya doanya seperti tadi, supaya iman saya ini seperti biji yang bertumbuh Tuhan, jadi sebuah pohon yang teduh, di mana orang lain bisa berlindung di bawahnya, dan buah-buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Karena iman kalau tidak membawa keteduhan bagi orang lain, nggak mungkin itu. Bukan iman namanya itu. Imannya sama siapa dulu gitu kan. Karena orang yang beriman, perbuatannya, perilakunya itu nggak akan dia mau ngusik-ngusik orang lain. Kalem aja, lempeng aja kita gitu kan. Ya udah, kita udah bahagia dengan diri kita, ngapain kita ribet? Kita paling fokus dengan diri kita gitu. Nggak ada iri dengki, ngurus-ngurusin julid-julid orang, nggak ada. Berarti kita meneduhkan orang di sekitar kita, ya kan? Dan kalau orang beriman, pasti dia tunduk pada firman. Keluarnya dari mana? Dari perbuatannya, udah gitu. Makanya kan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yaitu dia. Makanya imannya harus bertumbuh jadi sebuah pohon yang buahnya manis. Orang yang lagi kepanasan, berlindung di bawah pohon itu, dia bilang, aduh, syukur ya teduh di bawah pohon ini. Gitu. Mereka lagi punya masalah, mereka cari kamu, mereka mendapat keteduhan itu. Mereka lagi sedih, mereka lagi ruwet dan lain sebagainya. Orang-orang di sekitarmu, mereka mencari kamu, mereka mendapatkan keteduhan dari kamu. Makanya ini bukan GR ya, mereka yang bilang kalau deket Cece tenang katanya. Karena apa? Hati kita tenang, kita punya kedamaian itu. Orang pasti merasa juga tenang gitu. Ya. Dan ya itu kembali dari perbuatan kita lagi. Seharusnya di mana kita berdiri saja, di situ kita sudah menyebarkan yang positif. Gitu. Kecuali kalau orang-orang kesetanan ya, susah dia akan ngeliat yang positif, saya diajak ke Tuhan dia nggak akan terima gitu loh. Pastilah nanti setan di badannya itu nggak akan waras dia kan, mengamuk dia gitu. Ya. Ini bicara buat yang waras-waras saja, yang mau ke Tuhan aja, gitu. Imanlah yang bisa mengubah diri kita tuh, iman yang bisa mengubah keadaan. Ya, sama seperti yang kemarin saya bilang sama Helena, apa bedanya doa saya sama doa kamu? Kan saya suruh dia doain pelepasan untuk si Kristanti awalnya kan. Merasa nggak mampu, merasa ragu, merasa bingung, takut juga dia disuruh berdoa gitu loh ya. Aduh, bisa nggak ya aku ya, bisa nggak ya aku? Doanya ngefek nggak? Nggak ngefek. Doanya tidak ngefek. Malah lagi baru mau start doa dia bilang apa? Setannya ketawain saya. Langsung saya bilang, sayang doa kamu sini, kamu lihat saya berdoa. Saya berdoa, beres kan gitu ya, bersih lah, udah lebih bersih. Saya bilang, kamu tahu apa bedanya doa saya sama doa kamu? Dia bilang, Cici bisa bahasa roh? Enggak, bukan soal itu. Apakah Tuhan hanya mendengar doa yang berbahasa roh? No, doa bahasa Indonesia, doa bahasa Inggris, doa bahasa apapun didengar. Doa kamu tidak pakai iman. Itu saja masalahnya satu. Kamu tidak yakin, kamu minta Tuhan bersihkan dong, Tuhan hilangkan kuasa gelapnya. Yakin aja enggak. Kok aku yang disuruh doa, dalam hatinya goyang gitu. Kok aku yang disuruh doa? Kalau disuruh doa, doa aja, percaya diri. Emang susah apa sih doa? Apa yang kita mau ngomong sama Tuhan, omong. Disuruh doa makan aja udah grogi. Dan tinggal ngomong, Tuhan berkatilah makanan ini, supaya makan ini menjadi berkat kesehatan bagi tubuh kami, menjadi berkat yang baik bagi kami, dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk, dari kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, dan dari api neraka. Amin. Udah. Doanya begitu simpelnya kok. Isi takut berdoa, grogi berdoa. Nih kalau nggak pernah berdoa gitu emang grogi jadinya. Ya karena Helena kemarin tuh dia takut berdoa, bagaimana bisa ada kuasanya gitu. Karena doa itu powernya di iman. Ibarat kamu punya mobil nih ya, kamu punya mobil, kamu nggak isi bensinnya gitu loh. Iman tuh bensinnya yang nggak gerak dia. Makanya kan berdoalah seakan-akan engkau sudah menerima, mintalah seakan-akan engkau sudah diberi gitu loh.
Itu kan kata firman Tuhan. Berarti kan kamu harus yakin, oh saya layak menerima. Pertama kita punya keyakinan Tuhan pasti melihat kita, Tuhan melayakkan kita untuk menerima apa yang kita minta. Tuhan pasti hadir dalam doa kita, dan kita percaya juga bahwa Tuhan memang yang paling berkuasa. Jadi Tuhan bisa tolong gitu. Kalau kitanya ragu dengan diri kita, berarti kita merasa tidak berhak menerima kuasa itu. Kita tidak berhak menerima pertolongan Tuhan. Apalagi kalau kitanya ragu sama kuasa Tuhannya. Tuhan bisa tolong nggak ya? Wah, itu lebih gila lagi. Ya nggak mungkin ini. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, kenapa banyak orang berdoa? Anda berdoa, Anda sampai ngambek lagi sama Tuhan ketika Anda berdoa karena merasa doa Anda tidak dijawab. Bukan karena Tuhan tidak mau tolong, bukan karena tidak punya kuasa. Ya, Tuhan mah paling berkuasa dan selalu mau tolong. Tapi kita memintanya tidak dengan iman, nggak sungguh-sungguh percaya. Nggak sungguh-sungguh percaya, Tuhan tolong saya nggak ya? Gitu. Coba bayangkan kalau kita mendoakan pengusiran, tapi kitanya aja ketakutan. Kira-kira setannya pergi apa setannya ketawa? Ya ketawa lah. Makanya harus percaya. Anda bersama siapa? Itu dulu yang Anda tahu. Anda bersama siapa? Saya bersama Tuhan. Itu saja cukup. Karena Tuhanlah yang paling berkuasa. Tuhan yang bisa menyertai, Tuhan yang bisa melindungi kita dari segala sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat. Makanya ingat diri Anda itu bersama siapa. Ya, harus puasa untuk doa pengusiran. Saya nggak perlu puasa, Pak. Yang berkuasa tuh kuasa Tuhan. Kenapa orang perlu puasa untuk doa pengusiran? Berarti dirinya belum bersih, hatinya belum bersih. Jadi dia perlu matikan kedagingannya. Makanya bersihkan aja hatinya, Pak. Seandainya nanti ada yang besar banget, kita memang perlu puasa, pasti Tuhan kasih tahu kita perlu puasa. Tapi sejauh ini dalam pelayanan saya tidak pernah puasa. Orang datang gimana, tunggu saya puasa dulu loh. Orang konsultasi, kita nggak tahu yang kita hadapi, tiba-tiba dia kesurupan depan kita, tiba-tiba dia harus didoakan pembersihan, doakan pelepasan. Masa saya harus puasa dulu, besok-besok lagi dia balik? Belum tentu ketemu lagi. No. Bersihkan hati kita. Puasa itu tujuannya apa? Mematikan kedagingan kan? Ya kan? Supaya rohani kita lebih kuat. Tujuannya itu teman-teman, kalau puasa bukan lapar-lapar doang. Puasa itu menahan hawa nafsu, mematikan kedagingan, supaya roh kita lebih kuat. Kalau roh kita sudah kuat, Anda kenapa puasa? Apalagi untuk menghadapi yang ecek-ecek, nggak perlu puasa. Bukan ngomong sombong ya, ini nih logikanya nih. Maksudnya yang saya jalani itu seperti itu. Kecuali mungkin kita ada ada mungkin tugas besar gitu yang didoakan mungkin untuk bencana alam. Kadang-kadang kita juga dapat tugas tuh untuk hal-hal buruk yang mau terjadi lah, kita harus berdoa. Ada memang tugas-tugas yang seperti itu, kita kadang-kadang harus berpuasa. Nggak selalu juga, kadang-kadang aja harus berpuasa gitu ya. Tapi kalau untuk yang kita dalam pelayanan udah langsung ketemu orang, ya udah harus bisa doa. Makanya kenapa saya bilang bahwa kita benar-benar harus bersihkan hati, harus punya penerimaan, keikhlasan, melepaskan pengampunan juga, supaya hati kita bersih. Kemarin seperti yang saya jelaskan juga ke Kristanti, ke Helena, begitu hati kita bersih, kita terima Tuhan, disitulah kita dikatakan mempelai Tuhan. Roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Kalau roh kita sudah menyatu dengan roh Tuhan, kita sebagai mempelai Tuhan, ada nggak yang bisa kira-kira melemahkan kuasa doa kita? Alias kalau kita itu, iman itu intinya penerimaan dan keberserahan soalnya. Kalau itu udah kita jalani, kira-kira ada nggak yang bisa melemahkan doa kita? Nggak ada sebetulnya. Ya, makanya iblis nanti dia akan lagi cari celah. Kalau firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerjang Anda gitu ya kan, say. Dia menunggu menerjang kamu kapan? Ketika kamu lengah. Nggak ada kita udah lagi siap bawa senjata tuh kita diterjang, nggak ada. Ketika kita lengah, ketika kita tidur, atau mungkin ketika kita lagi nggak pay attention, baru kita diserang gitu ya. Lengahnya kita tuh sebenarnya kalau dari iblis kapan? Lengahnya adalah ketika kita punya emosi negatif dalam hati kita. Emosi negatifnya apa? Kemarahan, rasa kesel. Itu kalau baru jadi rasa kesel, langsung ilangin tuh, langsung berdoa. Kemarahan dari kecil ilangin langsung doa. Jangan dibuat sampai besar, karena ini langsung celahnya jadi gede. Rasa sedih, banyak orang kenapa sampai bundir dari sedih, makin lama ditumpuk jadi depresi. Ini celah gede untuk diganggu ya. Rasa kecewa bisa jadi kepahitan, dendam bahkan bisa, kebencian bahkan bisa ya. Semua dari yang kecil, karena tidak segera dibereskan menjadi besar. Itu celahnya jadi sudah sangat besar.
Mau nutup celah itu kan susah. Ibarat kamu punya perahu, punya kapal, sudah ada kebocoran. Kebocorannya kecil, kamu tambal cepet, kamu tidak tenggelam. Tapi kalau kebocorannya sudah besar kayak Titanic gitu, karam say. Karam. Mau dibenerin susah. Itulah hati kita. Ketika ada celah yang iblis bisa ganggu kita, kita ada kekecewaan, ada kemarahan, ada apapun, doa ke Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mau mengampuni Tuhan, saya mau lepaskan nih Tuhan, jangan sampai saya kepahitan. Ini celahnya masih kecil nih Tuhan, dia baru sentil saya 1 kali. Saya mau melepaskan ini Tuhan, tolong saya. Minta sama Tuhan. Dan Anda pun harus meluruskan pikiran Anda. Jangan, kadang-kadang kita diganggu lewat pikiran juga kan, kita dibuat pikirannya negatif jadi lebih marah gitu. Terus diluruskan. Jadi jangan biarin celah itu jadi lebih besar lagi. Gitu. Ketika Anda sudah berserah diri, ketika Anda sudah berdamai, Anda akan sangat cepat menyadari kalau ada celah kecil itu. Baru sebesar lubang jarum aja Anda udah tahu. Karena apa? Perasaan ini sudah berbeda. Saya bukan gak pernah kesel, saya bukan gak pernah marah. Pernah. Tapi cepat disadari. Kan saya seharian tuh kan damai terus tuh ya. Jadi kalau ada hal yang bikin saya takut, kesel, khawatir, kan damai itu terusik. Jadi saya tahu gitu loh. Oh, ini saya ada sesuatu. Jadi saya cepat berdoa. Cepat saya kontrol diri saya tenangkan diri saya. Jadi marah tuh gak lama. Kesel tuh nggak lama gitu, kesel dikit hilang gitu ya, kalau kita bisa kontrol. Tapi kalau ketika kita nih sudah di dalamnya nggak ada rasa damai, kita udah lebih penuh dengan kekacauan, kayak Anda misalnya udah dari dulunya memang ada amarah, kegalauan, kebingungan dan lain sebagainya. Anda lagi marah pun Anda nggak sadar dalam diri Anda, lagi marah pun Anda nggak sadar. Banyak orang kayak gitu. Saya ketemu orang, saya bilang hatimu tuh lo penuh kemarahan, tapi saya nggak lagi marah. It's not you lagi marah atau enggak, tapi kemarahan itu ada di dalam kamu. Sehingga kamu ditoyol dikit, kamu ngamuk. Ada orang salah apa dikit ya, yang kalau orang yang sudah damai itu hal kayak gitu kayak udah biarin aja. Ngapain dipusingin gitu. Tapi buat orang yang amarahnya sudah besar di dalam, wah dia langsung meledak. Ya. Ada orang yang ya kalau saya mobil spionnya disenggol gitu, paling saya ya udahlah. Gimana sih tuh orang nyetirnya, udah gitu aja. Tapi ada orang yang dia langsung tekan bel keras-keras atau dia kejar mati-matian, dia maki-maki tuh orang. Ya, nggak sadar kalau di jalan kita nyetir selalu ada resiko kan. Ngapain kita marah juga, kecuali dia mobilnya dia sengaja. Nggak ada sih orang tuh sebetulnya nyetir ya lagi diam-diam dia sengaja gas hantam mobil kita, nggak ada say. Ya kesenggol di jalan tuh ya mungkin dia salah perhitungan, mepet atau gimana gitu. Ya gimana kita mau terlalu marah juga ya bagaimana gitu loh. Mobil kita kemarin baru keluar dari showroom 2 hari ya sayangnya. Mobil saya ini kan baru beli, baru keluar dari showroom 2 hari. Belum ada asuransi karena STNK-nya keluarnya 1 bulan kemudian kan. Jadi saya mau beli asuransi harus tunggu STNK. Kebetulan saya nggak mau beli asuransi dari dia, saya beli sendiri gitu maunya. Nah, kita lagi mau tenis kalau nggak salah. Nggak ding, mau ke mall juga. Ada motor tuh nyetirnya ngawur, dek mobil saya kesenggol. Ya udah lecet, mau gimana? Mau dikejar nggak juga, saya sama suami saya cuma tanya kesenggol ya, iya kayaknya sih iya, gitu aja udah. Suami saya bilang, ya sorry sayang, saya bilang ya udah biarin aja namanya barang dipakai, udah mau diapain kan gitu. Kita udah tahu lah resikonya, mau digimanain lagi. Kita mau berantemin tuh bapak belum tentu dia punya uang buat gantinya juga ya kan. Itu juga ya lecetnya sedikit lah, kayak kena sedikit gitu. Ya itu bapak melecetkan untuk pertama kalinya. Padahal kita lagi diem di lampu merah gitu loh, dia aja yang nyetirnya ngawur ya. Itulah perbedaannya kedamaian. Sabar banget kokonya Cie. Kalau suami saya sama barang tuh emang dia nggak terlalu ini. Orang kan ada sukanya beda-beda ya. Kalau barang tuh dia nggak. Yang paling bikin dia marah itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Kalau dia bikin salah itu dia nggak bisa. Dia tuh kayak sama dirinya tuh, dia ngerasa dirinya nggak boleh bikin salah gitu loh. Perfeksionis ke diri sendiri. Kalau sama barang dia cuek. Beda-beda orang ya. Ya tapi kembali lagi, tergantung cara kita merespon segala sesuatu itu loh. Kalau orang yang tidak damai itu hatinya apapun itu dia akan jadikan masalah. Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang kayak gitu tuh? Apa aja masalah, saya sampai bingung juga liatnya. Ngedumel, nggerutu, ini masalah itu masalah. Sebetulnya nggak ada masalah, menggerutu aja. Bukan karena banyak masalahnya, karena hatinya bermasalah. Sehingga ketowel dikit ngamuk, Orang ngomong apa yang bukan tentang dia tersinggung. Orang ngapain dikit, si ini tuh ya, si itu tuh ya. Apa sih ribet banget lu, udahlah.
belum tentu kamu gitu loh. Kalau kamu mau tersinggung tuh ya, apalagi orang tuh nggak langsung ngomong depan kamu ya, dia cuman apa sih namanya kayak sindir-sindir gitu ya. For your information aja ya, belum tentu kamu aja duluan tersinggung. Kecuali dia berani ngomong depan mukamu gitu loh. Tuh baru kamu boleh marah tau. Itu pun ngapain kita marah, kita kalau nggak bener ya kita bela, kita ini aja tegas aja gitu. Nah anakku satu udah tidur nih. Pokoknya dia kalau udah disuruh diem pasti dia langsung ketiduran turun. gitu. Ntar lihat lu yang lain. Udah sampai Cemeli, kamu di mana? Ya udah yuk. Oh, itu. Nanti kita sambung lagi ya, Say. Aku mau makan dulu, Say. Aku cari tempat ya. Iya, Ci, aku udah booking masuk waiting list atas sama Michael. Kemana, Ci? Itu mau makan sama Meli, tuh Melinya udah di dalam. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Dadah, bye-bye. Ih, kok nggak bisa off? Ih. Oh ya, Anda yang mau tahu jadwal live kita bisa follow telegramnya Lukat Suci ya. Tanggal 6, Atau atau follow TikTok ini. Terus tanggal 6 dan 7 Juni 2026 kami ada di Jakarta. Kalau Anda mau datang konsultasi, mau tanya soal sakit Anda dan lain sebagainya, kami ada di GBK Hutan Kota. Ya, kamu itu walaupun acara dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, kok jangan datang jam 6 pagi lah ya. Cece tuh mungkin ready di situ jam 10, mungkin pegawai duluan jam 6, oke? Kalau ada yang nanya aja konsultasi berbayar nggak? Tidak berbayar. So, silakan datang aja ya. Oke, bye-bye. Ayo, sayang. Ya. Aku Gimana sih nih? belum. TikTok ini membagongkan saya loh.